Jika mau jujur, performa Tottenham Hotspur musim ini pasti bikin iri klub lain. Musim lalu, mereka finish di posisi ke-8. Saat ini mereka memimpin klasemen Liga Inggris dengan 6 kemenangan, 2 hasil imbang, dan sederet doa dari musuh-musuh mereka agar Tottenham Hotspur segera menelan kekalahan pertamanya. Bahwa Arsenal mengekori Spurs di posisi kedua dengan catatan yang sama, poin sama, dan hanya kalah agresivitas gol, itu tidaklah mengejutkan, mengingat pasukan Mikel Arteta melakukan hal yang sama di musim 2022-2023 lalu. Namun Tottenham Hotspur mengakhiri musim lalu secara menyedihkan. Mereka melakukan 2 kali pemecatan di tengah musim. Antonio Conte diberhentikan pada 26 Maret 2023. Penggantinya yang merupakan salah satu bekas asisten Conte, yaitu Christian Stellini, dipecat selang 1 bulan kemudian. Dan mereka dipaksa bertahan sepanjang sisa musim bersama Ryan Mason, spesialis pelatih interim. Dan kini bersama Ange Postecoglou, Tottenham Hotspur menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan di kompetisi Premier League. Bagaimana Ange Postecoglou bisa membawa timnya memuncaki klasemen Liga Inggris dan strategi apa yang ia gunakan hingga bisa membuat banyak tim iri dengan performa mereka? Mari kita bedah satu persatu. Tangan ajaib Ange Postecoglou. Bahkan setelah Ange Postecoglou datang dan memberi tanda-tanda keajaiban dengan 2 kali menang dengan skor 5-1 saat pramusim kontra Lions City Sailors dan Shakhtar Donetsk, orang-orang masih skeptis dan menganggap itu sebagai kebetulan. Tottenham kemudian juga kalah 4-2 dari Barcelona pada laga pembuka musim di ajang Johan Gamper Trophy, yang lagi-lagi akan dilihat oleh kaum skeptis sebagai wujud performa mereka di musim baru ini. Namun keajaiban sentuhan si pelatih Australia datang kemudian, segera setelah pekan pertama dimulainya Liga Inggris. 6 kemenangan dan 2 hasil imbang Spurs di awal musim. Coba lihat apa yang dilakukan Tottenham setelah itu. Mereka 2 kali menang dengan skor 2-0 atas Manchester United pada pekan kedua, dan di Bournemouth pada pekan ketiga. Setelah itu Tottenham Hotspur menghabisi Burnley dengan skor besar 2-5 pada matchday keempat, sebelum mengungguli Sheffield United dengan skor 2-1. Spurs lolos di tes pertama setelah berhasil menahan imbang pasukan Mikel Arteta dalam derby London Utara dengan skor sama kuat 2-2. Sebelum laga kontroversial kontra Liverpool yang diwarnai dengan 1 gol dari Luis Diaz yang dianulir, serta pengusiran Diogo Jota jelang akhir. Postecoglou mengakhiri kontroversi soal gol Luis Diaz yang dibatalkan dalam big match kontra Liverpool dengan mengatakan bahwa ia lebih suka tidak ada VAR di kompetisi Liga Inggris saat ini. Ia mengatakan teknologi VAR belum siap untuk diterapkan bagi sepak bola, dan sementara teknologi garis gawang tidak perlu dipertanyakan. Namun tidak demikian dengan VAR. Semakin sering digunakan, semakin banyak contoh buruk. Sepak bola Liga Inggris akan libur selama kurang lebih 10-11 hari ke depan selama jeda internasional. Dan Tottenham Hotspur untuk pertama kalinya bercokol di puncak klasemen Liga Inggris sejak era Jose Mourinho. Taktik Ange Postecoglou. Yang paling jadi sorotan dari strategi Tottenham di bawah Ange Postecoglou adalah penguasaan bola, umpan pendek, dan akurasi. Mereka bukan hanya menjadi tim yang mendominasi bola setelah bertahun-tahun di bawah manajer seperti Antonio Conte dan Jose Mourinho, tetapi kini juga dengan cepat mengadopsi struktur posisional unik yang diterapkan oleh pelatih asal Australia ini. Mungkin pemain terbaik Tottenham musim ini adalah James Maddison, pemain yang baru didatangkan pada musim panas 2023. Gelandang mantan Leicester City ini diberikan peran yang lebih maju yang cukup bebas di sisi kiri lapangan, yang telah dia manfaatkan dengan baik selama ini. Selain membantu timnya maju dengan sangat baik melalui kemampuannya membawa bola ke depan dan juga memberikan umpan, kreativitas Maddison di area terakhir lapangan telah menarik perhatian banyak orang. Namun perekat yang menjaga semuanya tetap bersama adalah Yves Bissouma. Pemain sepak bola asal Mali ini telah menjadi bagian integral dalam rush defense Tottenham berkat kemampuannya dalam rebut bola, yang telah membuatnya melakukan hampir 15 tindakan pertahanan per pertandingan di Liga musim ini. Tantangan besar bagi Tottenham dalam sistem ini tampaknya adalah pertahanan mereka. Struktur mereka dalam kepemilikan bola agak tipis di sisi lapangan, sehingga mereka rentan terhadap serangan balik melalui sayap seperti yang ditunjukkan oleh Brentford dalam pertandingan pembuka musim ini.
Hal ini adalah sesuatu yang mungkin harus mereka perbaiki. Pertahanan mereka saat bertahan terlihat cukup baik. Begitu juga dengan tekanan mereka dalam blok 4-4-2. Mereka memiliki angka build-up disruption percentage atau BDP terbaik kedua di liga ini. Meskipun mereka belum menghadapi ujian terberat melawan tim-tim seperti Manchester City dan juga Brighton Hove Albion, yang termasuk dalam tim terbaik dalam membangun serangan dari belakang. Mantan pelatih Soseros tersebut tidak hanya mengubah tim, tetapi juga banyak pemain untuk membuat mereka terbiasa dengan gaya permainan yang diinginkannya. Contohnya adalah bek kiri Destiny Udogie, yang diangkat oleh Conte sebagai wingback yang sangat menyerang, namun gagal mendapatkan kesempatan untuk bermain. Ange Postecoglou justru melihat Destiny Udogie sebagai fullback, dan pemuda Italia tersebut telah tampil sangat mengesankan sejauh ini dalam peran yang sangat tidak biasa baginya. Jika Spurs dapat terus berlanjut seperti ini, kompetisi di Eropa seharusnya bisa mereka capai lagi. Sayangnya mereka telah tersingkir dari Piala Liga dalam tahap awal. Karena itu, ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk mendapatkan trofi yang dinantikan. Absennya mereka di kompetisi lain memberikan mereka banyak waktu untuk lebih fokus pada Liga Inggris dengan skuad yang relatif tipis. Sementara peluang bagus untuk berlari dalam Piala FA masih mungkin terjadi. Hal paling penting bagi para penggemar adalah Tottenham sangat menyenangkan untuk ditonton. Bahkan di luar gaya sepak bola yang mereka terapkan, Postecoglou adalah sosok yang sangat disukai dimanapun dia berada. Sementara bagi para pesaingnya, untuk saat ini mereka hanya bisa berdoa, menantikan penurunan performa Hotspur yang mungkin agak sulit bisa terwujud. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.